Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui pengamatan, siswa mampu menyebutkan 4 macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menjawab 5 pertanyaan mengenai karakter dan penokohan dengan benar. Kita mulai ya di pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, di sini Bapak memiliki sebuah gambar. Ada gambar anak yang sedang bermain sepeda, ada anak yang sedang menendang bola, ada juga anak yang sedang bermain ketapel, dan ada juga anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, dari kelima gambar ini merupakan penerapan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, Bapak ingatkan kembali ya, apa itu gaya. Nah, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut dengan gaya. Nah, Bapak ambil contoh gambar seperti gambar yang sedang menendang bola. Nah, di sini bola awalnya diam sehingga seorang anak ini menendang. Nah, menendang ini bisa kita artikan dengan mendorong. Sehingga bola itu yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, inilah yang disebut dengan gaya. Nah, bola ini bergerak karena adanya pengaruh gaya. Nah, kita bahas ya, pengaruh gaya terhadap benda. Jadi, anak-anak, pengaruh gaya terhadap benda ini terbagi menjadi 4, atau ada 4 bagian, atau ada 4 jenis. Nah, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, seperti yang tadi ya, bola sedang diam, ditendang, maka bola itu pun menjadi bergerak. Nah, gerakan bola ini disebabkan oleh yang namanya pengaruh gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh, ada seorang anak perempuan yang menghentikan kendaraan mobil. Nah, awalnya mobil ini melaju dengan cepat. Nah, ketika dihentikan oleh anak perempuan ini, maka mobil ini pun menjadi diam atau berhenti. Nah, ini juga disebabkan oleh namanya pengaruh gaya. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, di sini ada gambar seorang perempuan ya, yang sedang mengayuh sepeda. Nah, karena merasa gerakannya sangatlah lambat, dia pun mengayuh sepeda dengan sangat bertenaga sehingga sepedanya pun melaju dengan cepat. Nah, di sini terjadi pengaruh gaya ya, yang awalnya sepeda itu berjalan dengan santai atau dengan seperti biasa menjadi cepat. Nah, itu pun sama ya, ketika sepeda ingin dilambatkan, maka kayunya pun dikurangi atau menggunakan rem, sehingga sepeda pun menjadi lambat. Nah, itu juga dipengaruhi oleh yang namanya gaya. Nah, yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, di sini, gaya ini awalnya kita lihat ya gambar ya, ada anak sedang menendang bola, awalnya itu tendangannya lurus. Tetapi karena mengenai gawang sehingga arahnya pun berbelok atau memantul. Nah, ini juga disebabkan oleh yang namanya pengaruh gaya. Nah, itulah tadi ya beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini anak-anak, Bapak meminta anak-anak untuk menyimak. Nah, di sini anak-anak apabila ingin membaca dengan jelas, sudah ada di modul ya, anak boleh membaca. Nah, apabila anak-anak ingin menonton, linknya sudah Bapak sertakan ya. Kalian tinggal lihat di YouTube. Nah, hari ini, jadi kita akan sedikit menceritakan, kita akan membaca dan menonton kisah Roro Jonggrang. Nah, di sini Bapak akan sedikit menceritakan kisah mengenai Roro Jonggrang. Jadi, Bapak akan menceritakan secara umumnya ya. Nah, nanti secara detailnya anak-anak boleh baca dan tonton. Jadi, Roro Jonggrang ini merupakan seorang putri di kerajaan Prambanan. Nah, ada yang tahu Prambanan itu di mana? Ya, betul ya. Prambanan itu adanya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi,
Roro Jonggrang ini memiliki wajah yang sangat cantik sehingga ingin dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Nah, Bandung Bondowoso sendiri merupakan seorang pangeran dari kerajaan Pengging ya. Nah, Bandung Bondowoso ini ingin meminang Roro Jonggrang menjadi istrinya. Tetapi Roro Jonggrang memberikan suatu syarat. Jadi syaratnya adalah apabila dia bisa membuatkan 1000 candi dalam waktu 1 hari, maka dia akan menerima pinangan dari Bandung Bondowoso. Tetapi apabila Bandung Bondowoso tidak bisa menyelesaikan 1000 candi dalam waktu 1 hari, maka izinkanlah Roro Jonggrang untuk pergi meninggalkan Bandung Bondowoso. Nah, mendengar syarat dari Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun segera membuat candi 1000 candi ini ya, dengan bantuan dari berbagai bala tentaranya. Mulai dari tentara manusia sampai tentara yang makhluk halus gitu ya, atau jin-jin. Nah, karena Roro Jonggrang tidak mau dinikahi oleh Bandung Bondowoso, maka Roro Jonggrang pun memiliki akal agar jadi rencananya Roro Jonggrang ini membuat suara dari lesung dan semburat api yang memerah dari langit. Nah, ini membuat suasana seperti pagi hari, sehingga ayam-ayam yang ada di lingkungan kerajaan pun berkokok bersahutan. Nah, ini kan menjadi menandakan bahwa pagi sudah terbit. Nah, ini pun membuat niat dari Bandung Bondowoso ini menjadi gagal ya, karena tidak bisa menyelesaikan 1000 candi dalam waktu 1 malam atau 1 hari. Nah, kemudian Roro Jonggrang pun mendatangi Bandung Bondowoso dan mengatakan bahwa dia telah gagal. Dia hanya bisa membuat 999 candi. Nah, ketika Bandung Bondowoso menghitung pun ternyata benar. Di sini Bandung Bondowoso pun sangat marah dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan kalah. Roro Jonggrang, aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau mau. Nah, di sini pun Roro Jonggrang mengatakan atau membalas perkataan dari Bandung Bondowoso. Kenyataannya, candi yang kau buat itu kurang 1, Bandung Bondowoso. Nah, sehingga kau harus menepati janjimu. Nah, di sini karena marahnya Bandung Bondowoso, dia pun mengatakan, kalau begitu, aku akan kuubah kau menjadi candi yang ke-1000. Nah, dengan kesaktiannya pun Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Nah, patung batu itulah yang menjadi candi ke-1000. Nah, candi-candi ini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan atau yang kita sebut dengan Candi Prambanan. Nah, seperti itu ya kisah dari Roro Jonggrang secara singkatnya. Nah, setelah anak-anak menonton, membaca, dan menyimak, kira-kira anak-anak sudah bisa menentukan ya siapa tokoh utamanya dari kisah Roro Jonggrang. Kemudian, siapakah tokoh tambahan atau tokoh pembantunya dari kisah Roro Jonggrang ini. Kemudian, apakah atau siapakah yang memiliki peran protagonis dari kisah Roro Jonggrang ini, dan yang kemudian siapa juga yang mendapatkan atau yang memiliki peran sebagai antagonisnya. Nah, anak-anak pasti sudah paham dan sudah tahu mengenai tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, protagonisnya, tokoh yang menjadi protagonisnya siapa, dan yang menjadi antagonisnya siapa, pasti anak-anak sudah tahu ya. Nah, anak-anak nanti boleh kalian tulis di bukunya. Tulis di buku kalian mengenai tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, protagonisnya siapa yang menjadi protagonisnya, dan siapa yang menjadi antagonisnya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.